Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Riksa Mandaraja Pamungkas dari kelompok Riksa dan Daniel akan membuat video atau tutorial bagaimana caranya mengkomunikasikan dua komputer, yaitu laptop dan PC di sini menggunakan LAN atau biasa disebut TCP/IP. Nanti kita akan sharing file menggunakan kabel listrik atau RJ45. Oke, mari kita koneksikan. Pertama kita koneksikan dulu ke laptop. Oke, sudah connect. Tinggal ke PC. Oke, sudah buka juga. Sip. Mari kita ke layar. Baik, jadi pertama-tama kita cek dulu IP-nya apakah sudah terkonfigurasi atau belum. Nah, di sini belum kan? Kita konfigurasi dulu. Pastikan IP address-nya itu pada dua perangkat harus statik. Karena kalau pengen berkomunikasi satu sama lain itu IP address harus sama. IP address komputer satu harus 50, laptop juga harus 50. Yang komputer itu ujungnya 7, yang laptop ujungnya 5. Nah, jangan lupa ya kita pakai IP address TCP IP4. Nah, kita beralih ke laptop. Di laptop juga lakukan cara yang sama dengan yang di komputer. Kita kasih IP address tadi kan 7, yang sekarang kita kasih saja 5. Jangan khawatir ya kalau undefined network itu kita masih tersambung kok dengan komputer satu. Hanya saja itu terjadi karena gateway tidak disetel dan DNS belum disetel, jadi makanya tampilannya undefined network. Kita tinggal abaikan saja. Kita coba ping laptop B menggunakan komputer A. Apakah dia merespon? Oh, ternyata RTO ya. Kalau misalkan sudah RTO begini, saya mengevaluasinya harus membuka blokir dari firewall. Firewall itu memblokir kita buka Windows Security, terus matikan private network, domain network, pokoknya semuanya matikan aja yang ada di firewall. Microsoft Defender firewallnya juga dimatikan semuanya. Bentar, coba cek di wf.msc. Oke, kalau sudah merah semua begitu berarti sudah dimatikan ya. Nah, kemudian masuk ke setting, masuk ke network and sharing center, change adapter printer, nyalakan network discovery dan nyalakan file and printer sharing. Untuk turn off password protected sharing itu juga boleh dimatikan kalau misalkan komputer atau laptop kalian di password atau memiliki user. Nah, sekarang mari kita coba tes pakai CMD. Kita ping laptop B, apakah dia
ada TTL, ada respon dari laptop P. Oh ada ya, berarti ini sukses. Kita coba ke laptop nge-ping komputer ini. Sip, berhasil. Berarti dua perangkat ini udah bisa berkomunikasi satu sama lain. Mari kita coba cek di file manager apakah ada atau tidak device-nya. Karena di file manager tidak ada, setelah saya mencari tahu masalahnya, ternyata Windows itu gak bisa ngeload atau belum saling mengenali satu sama lain karena si sistem Windows-nya manual. Dia harus diaktifkan dulu secara manual. Masuk ke service MSC, terus kita cari yang namanya itu function dulu terlebih dahulu ya. Nah ini function ini udah running ya statusnya. Nah yang ini belum, harus dinyalakan secara manual. Tuh, startup type manual, kita nyalakan terlebih dahulu. Klik kanan, start. Nah udah. Sekarang kita cari yang namanya UPND kalau nggak salah ya. UPND bukan yang ini. Nah ini UPnP di PySource, ini juga dinyalakan. Sip, statusnya udah running. Kita cek file manager, tuh ada deh, ini komputer A ya. Sekarang kita nyalakan yang laptopnya belum nyala, jadi gak bakalan kebaca sama komputer. Lakukan cara yang sama kayak di komputer, nyalakan function discovery provider host, terus kemudian nyalakan function discovery resource public sama UPnP tadi. Oke, sekarang sudah terbaca dua-duanya. Kita coba cek. Oke, ternyata udah ada ya datanya. Kita coba share file dari laptop. Apakah komputer bisa ngambil data, menulis atau membaca datanya? Mana ya? Diganggu amat. Kanan penulis. Nah, give access. Terus specific people. Nah, di sini kan ada tuh user, itu saya, komputer atau laptop ini. Kita bikin akses ke semua orang supaya semua orang bisa akses. Add, kemudian ganti level izinnya ke membaca dan menulis atau read and write. Kemudian kita share aja deh, beres. Kita coba cek di komputer nanti apakah datanya sudah terbaca. Nah ini direktorinya user downloads. Oke, kita udah di komputer, kita coba cek data dari laptop apakah ada downloads. Nah ini dia. Oke, sukses ya, bisa kebaca. Berarti kedua perangkat ini udah bisa berbagi data satu sama lain. Nah sekarang kita coba apakah komputer bisa membagikan datanya ke si laptop. Lakukan cara yang sama kayak tadi. Nah ini direktorinya, kita cek laptop ya, ada, masuk ke OneDrive, dokumen. Oh ada ya, terbaca. Berarti proses TCP/IP berarti proses komunikasi antar perangkat sukses ya. Kita bisa review secara fisik melalui kamera handphone. Kita cek gambarnya apakah bisa dibaca. Oh bisa ya, sip, berhasil, good. Nah jadi ini wujud fisiknya.
Gitu. Ini juga bersama Daniel tuh. Salam lah tuh. Nah, guys. Down ya. Nah, terus kita masuk ke desktop ini. Terus kan ada di sini bisa dilihat tuh ada dua device yang desktop OCP ini tuh. Bentar ini nggak fokus. Nah, kalau yang namanya desktop OCP ini komputer. Di sini juga udah terbaca, di laptop juga ada desktop OCP. Kalau desktop yang pakai serial angka ini laptop. Tuh. Apakah mereka bisa membagi data satu sama lain? Bisa. Misalkan dia yang laptop ini masuk. Terus ke user, ini lagi ada di data si komputer. Kita masuk Reksa, masuk ke OneDrive, dokumen, dan ini dia datanya. Data tugas dan data tugas website. Ini juga bisa diakses kok, tuh ada gambarnya kanan. Nah. Tapi bagaimana kalau di komputer ada gak datanya? Ada nih, mau dibuktikan ya. Kita masuk dokumen. Nah ini dia di sini. Tuh, langsung ada tuh. Bang, gimana kalau baca data laptop bisa gak? Bisa. Ini. Tapi ada perbedaan karena komputer saya di password. Jadi kita masukin dulu password punya saya. Oh, tapi kita kan udah login. Jadi tadi mau nanyain password. Nah, di sini kita masuk user juga download dan Voila. Berapa? Ini gambar dari laptop. Gambar dari laptop dia itu kita dapat gambarnya itu dari directory download. Nah, gambar yang ini di sharing ke komputer lewat sini. Udah sih segitu aja. Sekian dari kelompok berapa ini teh? Gak ada nama. Dari kelompok Daniel dan Reksa. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau pasti dimaafkan lah ya. Masa harus minta maaf. Nah, jadi di sini mah yang penting ilmunya berguna, gitu aja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.